Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini dengan penuh sukacita saya menyambut saudara-saudara terkasih untuk kita bersama-sama berkumpul dalam acara persekutuan doa pada sore hari ini. Saya mengharapkan saudara-saudara boleh ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita, karena pada sore hari ini kita akan menyambut berkat Tuhan yang luar biasa lewat persekutuan doa yang akan menguatkan kita semua. Baik, kita akan memulai persekutuan doa pada sore hari ini, dan kita akan membuka dengan satu lagu pujian yang berjudul Nyanyi Puji Tuhan. Semua bertepuk tangan bersama-sama, Tuhan. Semuanya bergoyang buat Tuhan, come on. Everybody nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita baru baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, lalu baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat. Semua bersoraklah, come on, bersoraklah. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Ikuti gerakan kami ya. Kesini, come on, kesini, come on. Semuanya, come on. Semuanya bergerak bagi Tuhan, come on. Here we go. Tangannya semua seperti ini. Everybody move. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan. Sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Semua angkat kedua tangannya. Persembahkanlah bagi kemuliaannya. Bacaan ayat dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 6. Saya ulangi, Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 6.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Adakah roh Allah dalam hidup kita? Jika hidup kita penuh dengan tarian dan nyanyian, maka roh Allah terpancar nyata dalam kehidupan kita. Seperti hidup Daud yang begitu manis di hadapan Tuhan, sesuai dengan lagu yang akan kita pujikan bersama, Bila Roh Allah Ada. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan. Semuanya ada satu nama yang layak menerima pujian, hormat, dan sorak-sorai. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari siap kita yang siap menari buat Tuhan. Sama-sama kita berkata, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, mari sama-sama angkat tangan kita goyangkan tangan, katakan, bukan menari, menari, menari seperti roh menari. Bukan menari, menari, menari seperti roh menari. Katakan bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Mari sama-sama kita ke kanan, angkat tangan kita. Bukan menari, menari, menari seperti roh menari. Bukan menari, menari, menari. Sekarang kita putar ke kanan, katakan, bukan menari, menari, menari. Ganti yang ke kiri. Bukan menari, menari, menari seperti roh menari. Selamanya kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan, Raja segala raja. Kita bertepuk tangan, musik memuji Tuhan. Sekarang angkat tangan kita. Menari, menari, menari. Belum semua gerak kita ke kanan. Bukan menari, oh, oh. Menari seperti. Sekarang kita putar lagi, katakan. Bukan menari, menari, menari seperti. Ganti ke kiri. Bukan menari, oh, oh. Menari seperti roh. Bukan menari, bukan menari seperti roh menari. Bukan menari seperti roh menari. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya menerima sukacita katakan yes. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pada hari ini. Kembali kami berkumpul pada hari ini walaupun secara tidak langsung. Kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Berkati juga pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati Bapa.
Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini saya aturkan hanya dalam namamu, sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kembali kita memuji nama Allah lewat lagu pujian, di mana kali ini adalah salah satu lagu pujian yang menjadi lagu favorit saya. Lagu ini merupakan lagu yang ceria dan untuk saya pribadi ada berkat yang saya terima ketika saya mendengarkan lagu ini. Mari kita pujikan bersama Srengenge Nyunar. Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Allah yang esa. Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Saudari-saudara, dalam setiap kehidupan kita, banyak sekali peristiwa yang kita lewatin. Kita tidak tahu apakah itu baik, apakah itu buruk. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengizinkan proses kehidupan itu terjadi untuk membentuk karakter kita lebih baik, untuk mempertebal iman kita, dan juga
untuk menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah harapan kita. Karena kita selalu berkata bahwa dan kita mengimani Tuhan Yesus baik. Dalam setiap apapun, dalam kejadian apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Oleh karena itu, mari bersama kita dengarkan kesaksian di mana kesaksian tersebut akan menjadi suatu penguatan iman buat kita bersama. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Kita hidup di dunia yang berisik, entah lingkungan kita yang berisik atau pikiran kita. Banyak banget yang terjadi dalam satu waktu, bikin kita suka bingung baik buruknya suatu keadaan. Ini benar gak ya? Itu baik gak ya? Akhirnya kita kurang pede terhadap keputusan kita. Ada gak sih sosok yang firm, wise, dan gentle untuk ngebimbing kita bahkan sampai jadi tempat perlindungan kalau bisa, yang siap untuk nolong kita saat kita kehilangan arah? Tadinya aku kira gak ada, sampai aku kenal Yesus, pribadi yang siap dan mampu menolong kita dari kesesakan dan kebisingan duniawi. Di dalam Dia ada ketenangan. Kita hanya butuh tenang dan mengakui kalau Dia itu Tuhan. Belum terlambat untuk pulang, Dia nungguin kamu dengan tangan terbuka. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak supaya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya firman yang kita dengarkan boleh ditaburkan di dalam hati kita, boleh hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, namun kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita nyatakan kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah. Mari bersama-sama kita memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena kita terbatas, tidak mampu menyelami jalan Tuhan. Namun percayalah, kehadirannya dalam hidup kita akan memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak terduga. Mari kita mengamini hal ini dengan memujikan lagu pujian, Arti Hadirmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa sebelum renungan dimulai. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang maha kasih, yang senantiasa kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, agar senantiasa bisa menjadi bekal kehidupan pribadi lepas pribadi kami di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan ayat dari Yeremia 18 ayat 1-11. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yeremia 18 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu.
Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema renungan pada saat ini yaitu memikul salib mengikut Tuhan. Di mana dalam memikul salib mengikut Tuhan itu melalui Yeremia 18 ayat 1 sampai 11 yang telah dibacakan oleh saudara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk di mana di daerah asal saya, yaitu di daerah Klaten, ada tempat pengrajin batik tulis dan juga ada tempat pengrajin periuk dari tanah liat. Persis yang tertulis di dalam Alkitab. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah itu rusak, maka tukang periuk itu mengulangi lagi agar menjadi bejana yang baik yang dia kehendaki. Bejana itu terus diusahakan yang terbaik. Saudara-saudaraku, kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak seorang pun ciptaan Tuhan di dunia ini yang tidak berdosa. Akan tetapi, yakinlah, sebesar apapun dosa kita, manakala kita mau bertobat, dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Itu yang harus kita yakini, kita amini sebagai orang percaya. Bangsa Israel sudah jatuh bangun dalam dosa dan dalam pengampunan. Manakala kita baca ayat yang ke-6, masakan aku Tuhan, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, yaitu Tuhan, hai kaum Israel. Saudara-saudaraku, itulah yang ada di ayat yang ke-6. Dengan percaya penuh bahwa segala sesuatunya itu ada di tangan kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia tetap hanya melakukan, tapi segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi kehidupan di masa digital ini? Sebagai kaum remaja sangat berat beban yang dipikulnya. Sebagai remaja Kristen harus sanggup memikul salib dalam mengikut Tuhan. Padahal pergaulan kaum remaja saat ini betul-betul berat. Harus berhati-hati memilih teman, harus berpikir cerdas untuk menuruti ajakan dari teman, harus memiliki jiwa korsa yang positif. Tidak semua ajakan teman harus dituruti, akan tetapi harus selektif dan menyampaikan penolakan yang bisa diterima oleh teman yang ngajak.
Jadi jangan hanya sebatas menolak, tapi juga jangan hanya sebatas diajak langsung ya siap. Itu juga jangan. Tapi betul-betul sebagai anak Tuhan harus bisa selektif untuk menuruti ajakan dari teman. Bagaimana bisa punya teman sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap solid dalam menjalin pertemanan yang abadi. Apalagi remaja yang sanggup untuk memikul salib dalam mengikut Tuhan. Harus mempunyai iman yang kuat dan bisa menjadi contoh dalam meniti kehidupannya, baik dalam tutur kata maupun dalam tindakannya, benar-benar harus mencerminkan sebagai anak Tuhan. Dan yakin bahwa segala sesuatu yang dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, pastilah akan berbuah yang lebat dan manis, dan senantiasa akan berguna bagi sesama, baik di lingkungan yang paling dekat, yaitu di keluarga, maupun yang jauh sekalipun akan berdampak karenanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula bagi generasi menginjak dewasa, tidak mudah untuk menyikapinya. Usia dewasa adalah usia setelah lulus dari SMA atau SMK. Mau tidak mau, sudah di lingkup dunia dewasa. Maka segala ucapan dan tindakannya serta cara berpikirnya adalah orang dewasa, di mana orang dewasa dituntut untuk menjadi contoh bagi para remaja, walaupun statusnya masih dewasa muda. Akan tetapi, para remaja sudah meneladani semua yang dijalankan oleh kakak-kakaknya, walaupun masih dewasa muda. Di dalam usia dewasa muda inilah yang segala sesuatunya canggung, mau mengikuti kegiatan remaja, merasa sudah tidak usianya lagi. Akan tetapi mau mengikuti kegiatan orang tua, dirinya merasa masih muda. Begitulah yang dirasakan kebanyakan usia dewasa muda. Menurut saya, jadilah generasi yang loyal di semua lini, baik di kelompok remaja maupun kelompok orang tua. Kalau di dalam bahasa Jawa, jadilah generasi sing bisa manjing ajur ajer ing ngendi papan. Artinya, manjing ajur ajer ing ngendi papan, jadilah generasi yang bisa menyesuaikan diri atau bisa diterima dimanapun Anda berada. Apabila bisa menjalani hidup seperti itu, maka pastilah akan menjadi generasi dewasa muda yang luar biasa. Apabila segala sesuatunya berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan, maka pada ayat yang ke-9, Tuhan akan membangun dan menanam mereka. Akan tetapi apabila dalam menjalani kehidupan itu hanya samar-samar saja, tidak sepenuh hati, maka Tuhan pun tidak senang.
dan akhirnya tidak akan berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini akan kita akhiri, tetapi selalu mengingat pada ayat yang ke-11. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu dan perbuatanmu. Itulah saudara-saudaraku, maka kita semua tetap harus berani untuk mengakui kesalahan yang diperbuat di hadapan Tuhan. Harus berani. Sekecil apapun, kita tetap harus mengakui bahwa kita adalah salah. Dan senantiasa berani bertobat di hadapan Tuhan. Agar di kemudian hari tidak terulang lagi hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu yang harus disikapi oleh anak-anakku, baik itu generasi muda maupun yang masih dalam remaja. Saudara-saudaraku, itulah yang difirmankan Tuhan terhadap bangsa Israel dan pada dasarnya kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjadi umat yang baik dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Yakinlah, Tuhan pasti memberi kita semua baik sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Ya Tuhan, jadikan generasi muda kami, baik remaja sampai dewasa muda, tahan untuk berbuat yang terbaik. Berkati dan Tuhan pakai dalam pekabaran Injil Tuhan. Jadikanlah generasi yang solid dan bertanggung jawab. Jadikan generasi yang cerdik pandai, cerdas dan takwa kepada Tuhan. Siap dalam menghadapi segala tantangan, rintangan, apapun juga. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, berkat Tuhan sudah kita terima lewat pemberitaan firman Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas berkat yang kita terima pada sore hari ini. Sudah selayaknya Tuhan kita puji dan sembah dalam kehidupan kita. Mari, saya mengajak kita semua untuk memujikan lagu pujian berjudul Pinuji Allah. Pinuji tansah Allah momira kangkung tresnani ro ring salir kita tiang tu soturoko sinongapuro tinebus sing pati temah pasuki luhurna mulyana Gusti Sang Pamarta luhurna mulyana panguwating dosa pasrah maring
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sang-Dia kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama mengangkat pokok-pokok doa kita lewat doa syafaat. Saya mengajak kita untuk bersatu hati dan menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ketika kami saat ini boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dari presiden hingga ke tingkat daerah Tuhan, RT maupun RW. Tuhan yang berikan hikmat kepemimpinan supaya mereka dapat memimpin dengan bijaksana, dengan hikmat-Mu saja Tuhan. Berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, warganya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan untuk kami keluar dari situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah semakin hari ekonomi semakin bangkit, kesehatan juga boleh terus meningkat Tuhan. Dari warga yang saat ini terkena corona juga Tuhan boleh segera sembuhkan, sehingga di Indonesia ini Tuhan boleh segera keluar dari masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menuntun kami Tuhan dari kondisi saat ini Tuhan. Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan juga 77 tahun Tuhan. Biarlah kami sebagai warga negara yang baik, kami terus mampu bekerja untuk kehidupan kami Tuhan, untuk bangsa kami. Biarlah menjadi lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Ucap syukur untuk segala kondisi, untuk alam kami juga Tuhan. Mampukan kami untuk menjaganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur selalu untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjaga keluarga kami, melindungi kami senantiasa. Berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang, agar kami sebagai anak selalu bisa berbakti kepada orang tua kami. Kami sebagai suami ataupun istri, selalu Tuhan berikan hikmat untuk menjalani rumah tangga kami, dan bisa mendidik anak kami dengan penuh hikmat dari-Mu. Berdoa juga untuk anak kami, berkati tumbuh kembang mereka, berkati studi maupun pekerjaan mereka. Bimbing kami sebagai anak-anak-Mu agar bisa menjadi keluarga yang selalu menyayangi satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas berkat yang tak pernah putus bagi keluarga anak-anak Tuhan. Terselip dosa dalam setiap kata kami mohon ampunan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang
yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Pada saat ini kami berteluk di hadapan-Mu, dan kami bersyukur masih selalu dalam lindungan kasih-Mu, dalam kami menapaki hidup dan penghidupan kami. Tuhan, saat-saat ini, banyak anak-anak-Mu yang masih terus berharap dalam penyertaan-Mu, dalam memperjuangkan apa yang mereka sedang perjuangkan demi kelanjutan hidup dan penghidupannya. Anak-anak-Mu yang masih belajar, baik itu belajar di sekolah dasar, sekolah menengah atas, ataupun yang perguruan tinggi. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk selalu sehat dan kuat, sehingga bisa belajar dengan tekun dan giat. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang sudah mempunyai pekerjaan, baik di pegawai negeri ataupun di swasta, kiranya juga selalu dalam penyertaan-Mu, sehingga mereka bisa selalu bekerja dengan segala kejujurannya dan konsisten dengan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaannya dan masih dalam pencarian, kami mohonkan kepadamu untuk menyegerakan mereka mendapatkannya, agar mereka bisa menopang hidup dan penghidupannya sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang kami alaskan hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Berkatilah gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, baik dalam pelayanannya dan melakukan tugas panggilan-Mu Tuhan sebagai orang yang percaya. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa untuk gereja Kristen Jawa Pelengkung Tuhan, berkatilah dari pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi yang ada, kepanitiaan, dan bahkan jemaatnya Tuhan dari wilayah A sampai wilayah G. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan sebagai warga gereja-Mu untuk tetap terus mewartakan kesaksian-Mu, melakukan tugas panggilan-Mu Tuhan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan kiranya memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami tercinta ini, baik dari kepanitiaan yang ada, program yang sudah dibuat, kiranya Engkau senantiasa memampukan setiap personil Tuhan yang Engkau sudah percayakan. Tuhan juga memberkati setiap dari kami yang berada dalam gumul dan juang kami, baik kami ada di komisi, ada dalam kemajelisan. Tuhan kiranya memampukan kami untuk melaluinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Sinode GKJ, sertailah apa yang menjadi program kegiatan yang ada. Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Inilah yang menjadi doa, seruan, dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami membawa doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau acara persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir acara. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami terima dalam persekutuan ini, kami boleh dikuatkan kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kami semua. Tuhan, pertemukan kami kembali di acara-acara persekutuan di waktu yang akan datang, dan kiranya Tuhan yang akan menyertai kami. Dan ampuni juga kami jikalau di dalam acara persekutuan ini ada dosa-dosa berupa perkataan dan tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
bersalah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Saya ulangi, Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah yang menjadi harapan kita saat kita lemah? Manusia bukanlah harapan yang sejati. Hanya Allah yang setia menjadi penolong kita dalam segala keadaan. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Puji syukur persekutuan doa pada sore hari ini boleh berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang hangat ini. Kiranya lewat persekutuan kali ini kita makin diberkati dan dikuatkan. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu pada persekutuan doa yang lain di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.